Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Sylvia Covid, program studi administrasi negara. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang urbanisasi yang menjadi salah satu topik dari bahan materi pokok mengajar di perencanaan kota untuk ilmu administrasi negara, dengan sub pembahasannya apa saja dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan kota. Mari kita pelajari. Oke. Yang pertama di sini yang saya mau bahas adalah dampak positifnya, dan nanti kita lihat juga apa dampak negatifnya dan tantangannya apa, dan juga persoalan-persoalan yang terjadi dengan adanya urbanisasi ini. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk desa ke kota. Dampak dari perpindahan penduduk dari desa ke kota ini terjadinya kepadatan penduduk yang sangat signifikan, ya, dan dimana kita tahu akhirnya jumlah penduduk di kota menjadi meningkat. Jumlah orang tinggal semakin banyak, semakin padat, dan menyebabkan banyak hal terjadi di perkotaan dengan adanya urbanisasi ini. Saya kasih contoh, karena kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, akhirnya hutan atau sawah-sawah yang tadinya kosong harus dibuka untuk menjadi tempat tinggal penduduk yang dari desa ini. Dan juga karena tidak semua penduduk desa yang datang ke kota itu mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kebanyakan dari mereka tinggal di tempat yang kumuh, yang tidak sehat, ya, seperti yang kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan di Papua juga sekarang seperti itu. Mereka tinggal di bantaran-bantaran kali, dan itu menyebabkan banyaknya sampah yang membuat kemacetan mengalirnya air. Akhirnya ketika curah hujannya tinggi, terjadilah banjir. Dan juga karena kepadatan penduduk ini, kemacetan lalu lintasnya tuh sangat tinggi. Begitu. Itu dari penjelasan singkat terkait dampak negatifnya, ya. Kalau dampak positifnya, ada banyak peluang kerja, infrastrukturnya terbangun. Walaupun demikian, masih juga ada ketidakadilan sosial di dalam urbanisasi ini, karena masyarakat yang datang ini, saya kasih contoh kayak di Papua, orang datang tanpa perencanaan, akhirnya menambah masalah dan tantangan untuk pemerintah daerah dalam perencanaan kotanya. Nanti di video berikut akan saya tampilkan, karena saya kebetulan ada di Jayapura. Nanti saya akan buat videonya bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari urbanisasi yang terjadi di kota Jayapura. Oke, kita lanjut. Jadi dengan adanya urbanisasi ini, akhirnya jumlah penduduk di kota jadi meningkat, wilayah kota semakin luas, infrastruktur dan layanan juga perlu ditingkatkan pastinya. Itulah yang menyebabkan infrastruktur harus dibangun dengan baik, juga pelayanannya. Dampak negatifnya ya tadi itu yang sudah seperti saya sampaikan, timbul pemukiman kumuh dan lingkungan kota juga jadi terganggu dengan adanya banyak bangunan dan kendaraan. Kota menjadi lebih panas dan polusi jadi meningkat, sampah juga semakin banyak, ruang terbuka hijau sudah berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada. Dan itu menyebabkan polusi udara yang
sangat serius, tetapi kita jangan pesimis. Dampak positifnya itu pulang baru dalam ekonomi dan inovasi, kira-kira begitu. Kota menjadi pusat ekonomi, pendidikannya maju, dan teknologinya juga bagus. Dan ada pertukaran budaya, perkembangan budayanya maju karena banyak orang yang berkumpul di kota, bertemu dan saling berinteraksi. Tantangannya ini bicara soal keadilan sosial, karena tidak semua orang di kota punya kesempatan yang sama. Ada yang hidupnya nyaman, ada juga yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka penting bagi pemerintah untuk menjaga keadilan sosial di tengah urbanisasi ini. Kesimpulan saya, urbanisasi membawa dampak besar bagi pertumbuhan perkotaan. Kalau dikelola dengan baik, urbanisasi bisa menjadi peluang untuk menciptakan kota yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan. Tapi kalau tidak direncanakan, bisa menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Kira-kira begitu. Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.